Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Sekar Arum, NIM 215221208, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Masaid Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai ilmu tasawuf. Adanya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu tasawuf yang diampu oleh Ibu Puput Dwi Lestari, Magister Agama. Langsung saja untuk materi pertama, yakni membahas tentang pengertian tasawuf secara bahasa maupun istilah. Ilmu tasawuf ini diambil dari bahasa Arab dari kata saf yang artinya barisan, di mana para sufi melakukan sholat pada barisan pertama. Untuk yang kedua yakni kata safa yang artinya bersih, yakni sufi senantiasa dalam keadaan bersih. Lalu kata suf yang artinya bulu domba, di mana pada saat itu para sufi mengenakan pakaian yang berasal dari bulu domba. Lalu kata sopos yang berarti hikmah atau kebijaksanaan, di mana para sufi mempunyai sifat bijaksana. Lalu yang terakhir kata sufah atau sufat yang merujuk pada serambi masjid, di mana ada kamar di samping Masjid Nabawi yang disediakan untuk sahabat Nabi ketika akan beristirahat. Lalu selanjutnya pengertian tasawuf secara istilah. Tasawuf secara istilah yaitu pengetahuan semua tentang bentuk tingkah laku jiwa, baik yang tercela maupun yang terpuji. Bagaimana cara menghilangkan sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat terpuji? Bagaimana cara kita mengejar di jalan Allah? Untuk materi selanjutnya yakni objek kajian tasawuf, yakni ada 3. Yang pertama, manusia memiliki 3 unsur yang ada dalam dirinya. Yang pertama, jiwa, yang kedua, akal, dan yang ketiga, jasad. Untuk yang kedua, manusia memiliki ruh, sehingga manusia itu memiliki sisi rohaniyah atau jiwa. Nah, jiwa inilah menjadi salah satu objek kajian dalam ilmu tasawuf. Lalu untuk yang ketiga, tasawuf membahas tentang sikap ataupun jiwa manusia yang secara langsung berhubungan secara vertikal maupun horizontal, yakni secara vertikal sebagaimana manusia berhubungan kepada Tuhannya, maupun secara horizontal manusia berhubungan dengan manusia ataupun manusia berhubungan dengan alam semesta. Untuk materi selanjutnya yakni sejarah tasawuf dan berkembangnya tasawuf, yakni memiliki 5 fase. Yang pertama, fase zuhud pada abad 1-2 Hijriah. Pada masa Rasul, tasawuf sendiri belum ada secara istilah, tetapi prakteknya sudah ada. Istilah tasawuf sendiri muncul pada abad 2 Hijriah, yakni ketika Abu Hashim mendapatkan gelar As-Sufi di belakang namanya. Namun pada prakteknya tasawuf sendiri sudah ada pada Rasul, yakni pada bulan Ramadan Rasulullah menyendiri di Gua Hiro untuk meninggalkan kenikmatan dunia. Nah, laku tasawuf ini pun diikuti oleh para sahabat Nabi. Untuk yang kedua yakni fase formatik pada abad 3-4 Hijriah. Tasawuf mulai berkembang di negara Baghdad, negara Mesir, Syam, dan
Jazirah Arab. Lalu munculnya gerakan teori berpikir mistik yang disebut tarekat atau tarekoh. Lalu fase yang keempat yakni tasawuf falsafi pada abad 6 Hijriah, ditandai dengan munculnya para sufi dengan hakikat ketuhanan. Untuk yang kelima yakni fase tarekat pada abad 7 Hijriah hingga sekarang. Pada fase ini muncul ikatan persaudaraan sufi dalam bentuk tarekat, seperti tarekat Qadariyah, Rafi'iyah, dan Nasabandiyah.